Halo teman-teman sekalian, berikut ini adalah demonstrasi bagaimana cara membuat kelas, objek, dan proses instansiasi dalam bahasa pemrograman Java yang menggunakan IDE NetBeans. Demonstrasi ini akan saya tunjukkan dari memulai NetBeans, kemudian membuat proyek, kemudian membuat kelas, instansiasi, dan objek, dan yang terakhir adalah buka proyek yang sebelumnya sudah dibuat. Karena asumsinya teman-teman yang melihat video ini adalah yang pertama kali membuat proyek dengan menggunakan NetBeans, terutama yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Karena NetBeans sendiri sebenarnya bisa juga digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman lainnya juga. Oke, ini saya tunjukkan bagaimana cara start NetBeans ya. Nanti muncul dialog seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa klik New atau klik icon ini untuk membuat proyek baru. Kita klik di sini misalnya ya. Kemudian sampai di sini kita klik Java Application saja karena nanti kita akan membuat aplikasi Java. Kita bisa klik Next ya. Setelah itu kita bisa memberikan nama proyek ya. Sebaiknya ini sesuai dengan nama proyek yang sedang kita kerjakan dan diberikan dengan nama masing-masing. Misalnya di sini adalah kelas, objek, kemudian instansiasi. Ini kita seperti ini aja. Kemudian saya kasih nama saya ya. Kemudian setelah itu pada proyek location ini adalah tempat di mana kita akan menyimpan proyek kita. Nah, di sini misalnya tempat saya simpan di desktop, kemudian new folder ya, kemudian saya klik open ya. Setelah itu, secara bawaan NetBeans akan membuat package baru dan kelas baru, yaitu kelas utama dan package utama ya. Oke, misalnya ini kita sederhanakan ya, misalnya ini package seperti itu ya. Kemudian nama kelas utamanya kita sederhanakan ya menjadi kelas Priyadi, misalnya seperti itu. Karena nanti ini akan membentuk nama kelas, sedangkan yang ini akan membentuk nama package ya. Ini sekaligus nanti untuk menunjukkan untuk teman-teman sekalian ya bahwa hasil editan kita nanti akan tampil di dalam proyek. Oke, kita klik finish sampai di sini ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Tadi package-nya muncul di sini ya. Kemudian kelas utamanya nanti muncul di sini. Karena Java itu adalah bahasa pemrograman yang konsisten menerapkan konsep PBU, maka seluruh objeknya pun nanti akan kita terapkan dalam kelas ya. Jadi nanti ini kelas utama yang nanti bisa kita langsung jalankan ya. Sedangkan kelas yang nanti akan kita buat adalah kelas induk yang nanti akan kita jadikan objek pada kelas utama ini. Oke, misalnya untuk membuat kelas baru ya, kita klik kanan pada package ini ya, kemudian kita pilih Java Class ya. Kemudian di sini misalnya kita akan membuat nama kelas misalnya manusia ya. Kemudian kita bisa klik finish ya. Nah, sampai di sini ya, kita sudah membuat kelas baru di dalam package pre. Satu package dengan kelas utama sebelumnya ya. Kemudian sampai di sini ya. Ini kita di sini bisa membuat properti atau teman-teman yang sebelumnya sudah belajar logika dan algoritma, properti yang dimaksud dalam kelas pemrograman berorientasi objek itu adalah mirip dengan konsep variabel ya. Cara membuatnya juga mirip ya, namun nanti cara penggunanya nanti agak berbeda ya. Oke, misalnya di sini kita membuat yang pertama adalah properti nama ya. Jadi nanti kerangka manusia itu kan pada umumnya nanti memiliki nama ya, bertipe string ya. Kemudian yang kedua, manusia tuh biasanya nanti juga memiliki umur ya. Untuk umur biasanya bertipe integer ya, karena nanti akan berupa angka ya. Umur. Oke. Setelah itu ya, yang bisa kita lakukan lagi di dalam kelas adalah membuat membuat metode ya. Jadi kelas itu selain memiliki properti atau variabel juga memiliki metode. Kalau tadi properti itu kemiripannya dengan
perkuliahan logika dan algoritma adalah variabel, maka metode di sini nanti kemiripannya dengan logika dan algoritma adalah prosedur dan fungsi ya. Nah, untuk membuat prosedur atau fungsi, dan dalam hal ini kita sebut sebagai metode, kita bisa menggunakan kata kunci void ini ya. Kemudian kita sebutkan nama metode yang akan kita buat. Misalnya di sini kita membuat metode dengan nama Sapa ya. Dan di dalamnya kita buat satu baris kode sederhana ya. Misalnya ingin menampilkan nama dan umur ya, atau menampilkan tulisan nama dan umur ya. Untuk menampilkan tulisan nama dan umur di Java kita bisa menggunakan perintah system out print ya, atau ini bisa disingkat menggunakan short. Kemudian kita bisa klik Ctrl spasi ya untuk melihat rekomendasinya yang benar ya. Kemudian sampai di sini kita bisa menuliskan string ya, baik itu string yang disambung atau string yang berdiri sendiri. Misalnya halo nama saya ya, karena ini merupakan sebuah kerangka ya. Maka di sini nanti kita akan memanggil properti atau variabel yang sudah kita buat di sini ya. Nama saya adalah nama ya. Kemudian kita sambung lagi dengan string yang lainnya ya, misalnya umur saya ya. Kemudian kita sambung lagi menggunakan tanda plus ya. Baru nanti di sini kita sambung dengan umur ya. Oke, agar lebih rapi ya. Misalnya ini kita kasih spasi di sini ya. Kemudian kalau kita mau mencetak tanda petik ya, kita bisa menggunakan backslash seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau umur saya kira tidak perlu ya, atau kita kalau mau menggunakan juga bisa ya. Kemudian setelah ini jangan lupa di sini plus, kemudian di sini kita gunakan backslash lagi, kita berikan tanda petik di sini ya. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat kelas beserta properti maupun metodenya. Berikutnya adalah proses instansiasi dan pembuatan objek ya. Jadi proses pembuatan objek itu nanti kita sebutnya sebagai instansiasi. Kita masuk ke kelas utama yang sudah kita buat tadi ya. Nah, di sini untuk membuat objek dengan proses instansiasi dari kelas yang sudah kita buat sebelumnya, caranya adalah yang pertama kita sebutkan nama kelas sebelumnya, yaitu manusia ya. Kemudian kita sebutkan nama objek baru yang akan kita buat ya, manusia 1 misalnya. Kemudian sama dengan, nah di sini kita menggunakan keyword new, kemudian manusia, kita sebutkan nama kelasnya lagi, tapi dengan menggunakan tanda kurung ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah nama kelas ini. Kemudian manusia itu adalah nama objek baru yang kita buat ya. Kemudian new manusia ini kita sebutkan nama kelasnya lagi. Nah, di sini tanda kurungnya masih kosong, tapi nanti dalam beberapa pertemuan yang akan datang akan kita pelajari apa sih fungsi dari tanda kurung ini ya. Kemudian sebagai informasi untuk teman-teman sekalian ya, bahwa satu kelas ini nanti bisa diinstansiasi menjadi banyak objek ya. Misalnya manusia 1 sampai sekian, sampai 100 manusia juga bisa. Dan nanti bisa kita isi ya nilai-nilainya itu dengan nilai yang berbeda. Oke, berikutnya kita lakukan pengisian, yaitu terhadap properti-properti yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan dalam kelas manusia. Misalnya di sini ya, kita panggil ya manusia 1, objek manusia 1 ya. Kemudian kita isi namanya. Di sini sudah muncul rekomendasinya ya. Misalnya kita isi di sini adalah Priyadi ya. Oke. Kemudian namanya sudah kita isi Priyadi untuk manusia 1. Kemudian umurnya misalnya ini tipenya integer ya. Ingat, kalau integer tidak boleh menggunakan tanda petik seperti ini ya. Misalnya saya isi 25 ya. Ini akan ada pesan error di sini ya. Karena tanda petik itu menandakan bahwa dia merupakan string ya. Sedangkan untuk tipe integer itu tanpa menggunakan tanda petik. Ini baru benar ya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat objek manusia 1 dari kelas manusia dan berhasil mengisi properti nama pada objek manusia 1 dan umur pada objek manusia 1. Kemudian kita bisa memanggil metode juga. Caranya mirip ya dengan cara kita memanggil properti pada manusia 1 tadi, yaitu kita ketikkan nama objeknya ya, manusia 1. Kemudian kita bisa panggil metode Sapa ini. Nah, sampai di sini kita sudah bisa
mencoba menjalankan kode program kita ya. Oke, kalau kita menjalankan kode program yang ini ya, dengan cara klik kanan kemudian run file ya, dia akan ada pesan error seperti ini ya, bahwa kelas manusia itu tidak memiliki main method ya. Kelas dalam Java yang bisa dijalankan itu adalah kelas yang memiliki void main ini ya. Oleh karena itu kita akan menjalankan kelas yang ini. Bisa dengan cara klik kanan kalau memang kita nanti misalnya memiliki beberapa kelas yang memiliki main method ya. Atau bisa juga dengan klik ini, karena tadi ketika kita membuat proyek baru, secara bawaan ya, kelas utamanya adalah kelas Priadi ini. Kita bisa klik di sini ya. Nah, sampai di sini metode yang ada pada kerangka kelas manusia ini sudah bisa dipanggil ya dalam objek manusia 1, yaitu Sapa. Halo, nama saya Priadi, umur saya 25 ya. Kemudian berikutnya adalah demonstrasi bagaimana cara membuka proyek yang sebelumnya sudah kita buat ya. Misalnya ini kita tutup dulu ya, kita klik close ya, sehingga nanti tampilan awal ketika kita ketika kita membuka proyek NetBeans, tampilan awalnya nanti seperti ini. Belum ada, misalnya ini tidak ada ya recent proyeknya ya, misalnya seperti itu. Oke, ini saya minimize dulu. Kalau kita perhatikan proyek kita tadi ada di sini ya, yaitu kelas objek instansiasi Priadi ya. Nah, ini kita tidak bisa langsung membukanya dari sini ya. Ini sebenarnya ada kode-kode kita ya, tapi kita tidak bisa membuka proyek langsung dari situ. Tapi cara membuka proyeknya nanti dari sini ya, open proyek ya. Kemudian tadi kita masuk ke folder kita ya, yaitu folder new folder ini ya. Kemudian kita pilih nama proyeknya, kemudian kita klik open proyek ya, sehingga nanti kita akan bisa membuka proyek kita lagi dan bisa bekerja lagi di IDE NetBeans yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Demikian, terima kasih.